Dari PSD lanjut ke Porprov Kota Semarang, Mas Adi. Porprov Kota Semarang. Jadi saya orang Demak, tapi saya ikut pindah Porprovnya pindah KTP ke Kota Semarang. Kota Semarang. Iya, waktu itu seleksi yang sangat luar biasa, persaingan timnas. Kalau Porprov itu seleksi berarti? Seleksi Mas Adit itu waktu itu saya pengen rumah saya itu juga berprestasi waktu itu Mas Adit. Jadi saya sudah sering keluar kota, tapi kok Kabupaten Demak selama ini belum ada prestasinya. Saya pengen berusaha menaikkan level di Kabupaten Demak ini. Kembali lagi bersama saya dalam Perspektif Aditya D. Sugiyarso. Teman-teman, berbicara tentang sepak bola itu memang tidak ada habisnya. Karena sepak bola adalah menjadi olahraga yang paling populer di dunia. Dan pelaku sepak bola itu tidak hanya pemain yang ada di lapangan, tetapi di luar lapangan mulai dari pelatih, official, manajemen, kemudian tim, dan tak lupa juga ada supporter. Jadi, membahas sepak bola dari manapun itu pasti akan menarik. Nah, kali ini berbicara tentang sepak bola, ngobrol sepak bola, saya ada bersama teman saya yaitu Muhammad Taufik, Sarjana Pendidikan Islam. Malam Mas Taufik. Malam Mas Adit. Ya, Mas Taufik, sedikit saya ingin bercerita tentang teman saya ini. Mas Taufik ini adalah asli dari Dolok, Meranggen, Kabupaten Demak, dan sudah berkarir profesional di sepak bola, sudah melalang buana di beberapa tim. Nah, tapi saya tidak akan cerita lebih banyak, biar Mas Taufik yang bercerita langsung. Nah, Mas Taufik bisa diceritakan awal perjalanan bagaimana Mas Taufik ini bermain sepak bola? Oke, ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik, yang sering disapa Taufik Kembar. Ya, saya asli Dolok Kembang Arum dan saya terlahir dari 4 saudara. Yaitu dari awal karir saya di usia 12 tahun, saya waktu itu hanya hobi sepak bola antar kampung pakai bola plastik itu Mas Adit. Jadi sebelum saya melangkah sekolah sepak bola, saya pun ada terkendala dari orang tua waktu itu. Saya minta mengerengek-ngerengek waktu itu bahasa Jawanya, tapi orang tua masih tidak boleh. Nah, akhirnya, mohon maaf Mas Taufik, pada waktu itu background dari orang tua ini apakah termasuk orang tua yang di lingkungan kita sudah dikatakan mampu atau bagaimana kondisi dari keluarga waktu itu? Waktu itu orang tua ya menengah ke bawah Mas Adit. Jujur saja orang tua saya itu menengah ke bawah. Jadi hanya pedagang, orang tua ibu, terus yang bapak itu hanya waktu itu punya usaha di batu bata waktu itu. Jadi setelah itu saya bilang sama guru, saya mau ikut sekolah sepak bola. Akhirnya guru olahraga saya pun mengiyakan, ya udah sana daftar. Dan di situ pun saya masih banyak rintangan-rintangan yang harus saya lalui Mas Adit. Jadi bukan seenak yang seperti orang-orang melihat kalau dia sudah terwujud mimpinya, tapi di situ masih ada sepatu yang jebol, saya harus lem Alteco, terus ada minta sepatu bola sama orang tua tidak dibelikan karena ya, kondisi keluarga tadi. Jadi dari awal memang keluarga belum mendukung Mas Adit. Waktu saya pertama kali di SSB Putra Semarang itu orang tua belum mendukung. Akhirnya di Putra Semarang pun bubar, saya mempunyai inisiatif ke S3. Di S3 pun orang tua tidak bisa mendukung. Saya pun pendaftaran pun waktu itu belum membayar Mas Adit. Beli baju pun belum dikasih uang. Akhirnya apa? Akhirnya saya sama teman, saya ngomong sama pengurus, Pak, saya belum punya uang, orang tua belum ngasih. Akhirnya dia ya udah kamu latihan saja. Waktu itu sudah ada persiapan Piala Aditya, waktu itu dia pemain terbaik yang dia meninggal dunia itu, ada turnamen. Bukan saya ya? Iya, bukan. Dia PSIS waktu itu. Ada turnamen Piala Aditya. Saya persiapan di rumah, saya latihan sendiri, ekstra teman-teman saya tidur, saya latihan. Akhirnya saya menjadi pemain terbaik di waktu itu. Jadi padahal waktu itu saya masuk di S3, pelatih almarhum Pak Faduli itu dia mengatakan saya, kamu pantasnya menjadi
seorang gali. Saya dibilang seperti itu Mas Adit. Gali itu dalam bahasa Indonesia preman ya? Preman penggaris. Apa karena fisiknya waktu itu sudah terlihat besar sendiri? Iya, waktu itu saya hitam sama-sama waktu itu. Bukan waktu itu, sekarang masih juga. Ya, sekarang masih hitam juga Mas Adit. Jadi itulah yang membuat saya untuk bangkit menjadi seorang pemain benar-benar profesional. Karena saya setiap sore nonton sepak bola, nonton di TV itu motivasi besar bagi saya. Setelah itu saya menjadi pemain terbaik, orang tua saya pun menyaksikan saya. Jadi tahu bahwa saya mendapatkan uang dan mendapatkan sepatu bola. Waktu itu pun orang tua baru tahu saya pulang dari rumah, baru mendukung Mas Adit. Itu perjalanan yang sangat luar biasa. Ya. Dari usia 12 tahun itu berarti SSB pertama Putra Semarang pada waktu itu. Dan teman-teman, saya juga pernah bergabung di Putra Semarang, saya kelahiran 89 pada waktu itu. Nah, ya, itu Mas Adit senior saya waktu itu. Bertahan berapa lama di Putra Semarang pada waktu itu, Mas? Di Putra Semarang itu dari usia 12 sampai usia 3-4 tahunan Mas Adit. 3-4 tahun di Putra Semarang ya. Waktu itu langsung pemain-pemain yang Putra Semarang bubar, betul. Ada pemain, saya latihan 2 orang pun sama Pak Gijo. Hujan-hujan saya sama kembaran saya pun dilatih juga, latihan ekstra di situ. Tapi alhamdulillah berkat dari pelatih kampung pun waktu itu saya juga terima kasih banyak kepada pelatih-pelatih saya pun dari SSB. Seperti itu Mas Adit. Nah, untuk di SSB Putra Semarang itu dulu di home base-nya di lapangan Kembang Arum, dan pelatih pada waktu itu kalau saya itu Pak Son sama Pak Sukijo, dan saat ini Pak Sukijo pun masih aktif sepertinya ya Mas. Aktif. Nah, Mas Taufik ini memang disebut kembar karena kembar dengan Mas Arifin, dua-duanya juga berkarir di sepak bola semua. Selesai dari Putra Semarang lanjut ke S3. Adakah yang mendorong untuk ke S3 atau punya keinginan sendiri pada waktu itu? Waktu itu dari hati saya sendiri Mas Adit. Ada teman saya pun di Taman Sari itu Dadang, dia ke S3. Saya waktu itu belum punya HP, ketemu sama mereka, diajak langsung ayo gabung ke S3. Malah dia yang nggak bisa sampai ke profesional. Alhamdulillah saya ada jalan berlanjut ya? ada berkelanjutan ke sana karena berkat teman saya juga waktu itu. Nah, dari tadi di S3 itu akhirnya menyabet pemain terbaik. Iya. Posisi di S3 pada waktu itu main di posisi saya apa? Di posisi nomor 34 Mas Adit. Berarti di center back ya, di belakang. Nah, bagaimana ceritanya di kompetisi itu center back bisa menjadi pemain terbaik, Mas? Ya. Biasanya pemain tengah, playmaker atau striker. Ini pemain belakang ini di mana ini terbaiknya pada waktu itu? Waktu itu mungkin kalau telescouting melihat dari performa match ke match Mas Adit. Jadi waktu itu saya main mungkin sulit dijebol waktu itu. Sulit dilewati striker lawan. Ya, striker sampai tidak bisa. Padahal striker itu dulu Suratin di PSIS juga, di Persik Kendal juga. Tapi ketika lawan sama S3, saya di stopper sama adik saya di back kiri waktu itu, alhamdulillah bisa menjuarai, tidak bisa kebobol ke gawang di S3. Sampai juara, mendapatkan pemain terbaik. Setelah itu apakah karir meningkat atau ada dinamika lagi yang harus dilewati? Ya, setelah itu saya tetap kerja keras. Setelah juara saya tidak merasa sombong, tidak merasa jumawa, tapi saya tetap meningkatkan bahwa saya mempunyai satu tujuan, yaitu menjadi seorang pemain profesional. Lalu apa yang saya lakukan ketika setelah menjadi pemain terbaik? Saya tetap latihan di rumah Mas Habib, latihan kerja keras lagi. Alhamdulillah waktu itu saya langsung setelah latihan langsung diajak main Suratin ke Cilacap, ikut Cilacap tanpa seleksi. Berarti ada scouting datang, ada yang menyaksikan waktu lihat turnamen. Diajak untuk Suratin ke U berapa? Ke U17 waktu 17 PSCS Cilacap berarti. PSCS Cilacap. Tanpa seleksi. Posisi tetap di center back. Nah, di Suratin U17 berarti di Jawa Tengah PSCS pada waktu itu sampai kemana? Waktu itu PSCS Liga Divisi 1. Divisi 1 ya waktu PSCS. Itu. Saya aja di waktu itu di sana 1 bulan hanya 250 Mas Adit. Waktu itu 2007. Tahun 2007. 2007 saya 1 bulan 250. Dari Demak hijrah ke Cilacap untuk bermain bola. Tapi artinya adalah
Anda sudah dibayar sebagai Sudah mahasiswa bola dibayar per waktu itu, bulan pada per waktu itu. bulan. Walaupun 250.000. 50. Tapi tetap senang pada waktu itu. Tetap saya senang karena tujuan saya bukan ke materi dulu. Tujuan saya adalah bagaimana caranya saya bisa nanti di usia dewasa bisa sukses seperti senior-senior saya. Saya bilang di hati saya seperti itu, Mas Adi. Satu musim di PSCS atau bisa berlanjut ke musim kedua? Satu musim ke Suratin. Ke Suratin, setelah itu berarti usia 17, lanjut ke 18. Lanjut setelah ke Suratin PSCS, saya pulang langsung diajak ke tingkat nasional PSD Demak ke Tasikmalaya yang lolos waktu Yang itu. lolos pada waktu Saya itu ya? waktu itu pemain termuda Liga waktu itu, kalau sekarang Liga 3. Liga 3 ya? Liga 2 dulu Liga 2 Ke Jawa Barat waktu itu ya? Ya ke Jawa Barat. Alhamdulillah saya sama kembaran saya pun diajak tanpa seleksi langsung PSD Demak mengikuti ya? ke Jawa Barat, Tasikmalaya, lolos ke nasional. Artinya di PSD Demak itu putra nasional di Jawa Barat, Tasikmalaya pada waktu itu. Pemain, termasuk pemain PSD yang termuda. Termuda. Dengan Mas Arifin ya tentunya. Ya. Nah, senior di PSD pada waktu itu siapa? Senior waktu itu ada Yainal, ada Yainal, ada yang Agus yang orang Teluk itu senior saya. Senior ya. Ya waktu itu, terus ada Teguh itu yang orang Batursari juga waktu itu. Nah, setelah di PSD lanjut ke? Dari PSD lanjut ke Porprov Kota Semarang, Mas Adi. Porprov Kota Semarang. Jadi saya orang Demak, tapi saya ikut Porprovnya pindah KTP ke Kota Semarang. Kota Semarang. Iya, waktu itu seleksi yang sangat luar biasa, persaingan tim. Kalau Porprov itu seleksi berarti? Seleksi, Mas Adit, itu waktu itu banyak, dari Diklat turun semua, dari Timnas turun, dari Suratin PSIS turun semua. Alhamdulillah saya di situ tembus lolos dan akhirnya saya dibuatkan KKTP. Sebagai warga pendatang Kota Semarang waktu itu. Pada waktu itu, iya. Porprov masuk. Porprov tahun berapa itu? Porprov 2009. 2009. Kota Semarang sampai di babak apa pada waktu itu? Waktu itu juara 3. Juara 3. Semifinal nggak lolos karena saya terakhir penentuan nggak gol waktu itu. Alhamdulillah saya di Kota Semarang, di situ persaingan yang sangat ketat dan di situ saya mendapatkan tim inti dan saya menjadi kapten waktu itu. Waktu itu Porprov Kota Semarang tahun 2019. Kapten. Iya, saya bermain reguler full berarti selama kompetisi. Full selama kompetisi. Jadi waktu itu seangkatan dengan siapa pada waktu itu? Ada Resadini, ada Mega itu yang di Ragunan juga, Resadini Suratin. Terus yang sekarang itu waktu itu di Kabupaten Semarang ada Bayu Pradana. Pada waktu itu ya. Iya. Nah, berarti waktu masih usia sekitar 19-an di Porprov. 19 tahun Porprov. Setelah Porprov Semarang ini. Setelah Porprov Semarang, berjalannya waktu itu uji coba dengan Persitema Temanggung. Nah, di situ ada striker mau lewati saya itu nggak bisa, tak pukuli terus. Waktu itu kan main saya pun keras juga, Mas Adi. Jadi orang melihat saya bahwa karakter saya pun karakter keras. Jadi setelah uji coba saya ditelepon sama temen, Mbar ikut di Persitema tanpa seleksi. Alhamdulillah saya mau saja, Mas Adi. Waktu itu saya di Sragen waktu masih Tarkam. Jadi saya ditelepon, saya terus ya udah besok saya berangkat ke Temanggung. Ke Persitema ya. Persitema waktu itu. Di divisi 2. Divisi 2 pada waktu itu ya, nasional ya. Nah, di Persitema bertahan berapa musim? Di Persitema alhamdulillah sampai 4 musim. 4 musim pada waktu itu divisi 2 kalau tidak salah tahun-tahun itu masih ada pemain-pemain asing juga ya. Pemain asing. Nah, di Persitema pemain asing yang pada waktu itu siapa saja? Pemain asing waktu itu ada Anthony Jumabala, ada Carter itu, ada Ento. Pernah satu tim sama Anthony Jumabala? Pernah sama Anthony Jumabala yang sekarang anaknya jadi tarik bala itu. Ya. Satu tim dulu di Persitema ya. Terus ada tadi siapa lagi? Ada Carter sama Antono. Ya. Nah, 4 musim di Persitema artinya selain dapat ilmunya, trainingnya juga pasti ada finansialnya di sana juga. Di 4 musim berarti menginjak usia sampai 24 tahunan ya sekitar di situ. Ya. Nah,
Setelah itu lanjut kemana lagi Mas Karim? Setelah dari Persitema. Persitema saya ke Persib Pekalongan. Persib Di Persib Pekalongan ya. Kota Persib Pekalongan. Kota ya. Di Persib Kota saya diajak sama pelatih saya Nasan Mustafa itu, ya udah yuk di Pekalongan waktu itu. Terus setelah di Persib Kota Pekalongan, saya pun turun ke Kabupaten Pekalongan. Jadi masih dari, ya di Pekalongan ya, dari kota Persib ke Kabupaten. Tapi sama-sama di stadion. Beda Mas. Beda. Jadi ke yang waktu itu ke Stadion Batik itu. Batik ya. Batik sama yang satunya ke Stadion lupa saya namanya. Gugeng ya, bukan ya? Kabupaten ya. Ya, kabupatennya. Situ terus setelah di Kabupaten Pekalongan, terus saya ke PSD lagi. Kembali ke PSD. Lagi ke PSD waktu itu. Tapi PSD, posisi sudah senior atau slot senior waktu itu sepak bola Indonesia masih belum senior. Belum ada slot senior junior ya. Ada, masih setelah dari Persib Kota Pekalongan yang memiliki fanbase yang luar biasa, walaupun di divisi pada itu divisi 2 juga ya. Divisi utama ya pada waktu itu, divisi utama, dan itu stadion pasti full kalau Pekalongan main. Karena luar biasa sekali. Kemudian ke Kabupaten Pekalongan, lanjut kembali ke daerah asal Kabupaten Demak. Asal. Padahal itu belum habis ya Anda ya? Belum habis ya. Ke PSD berarti di kompetisi Liga 3. Waktu itu saya pengen rumah saya itu juga berprestasi waktu itu Mas Adit. Jadi saya sudah sering keluar kota, tapi kok Kabupaten Demak selama ini belum ada prestasinya. Saya pengen berusaha menaikkan level di Kabupaten Demak ini. Kembali lagi ke Demak itu tahun berarti? Waktu itu tahun 2015 ya. 14 ya Mas Adit. Jadi setelah ke Demak saya ke Kebumen, Persa Kebumen. Masih lagi mengelana dari Demak ke Kebumen. Persa Kebumen. 2014 di Demak, 2015 saya di Kebumen waktu itu. Sudah berjalan, saya di sana juga tidak seleksi, diajak langsung sama lagi ya. Waktu itu Pak Sartono, saya dihubungi sama Mas Irfan, ayo ikut, mau apa enggak? Artinya era tahun 2010-an hingga 2017-an itu Mas Taufik kalau untuk di kancah Jawa Tengah itu sudah ada nama, dan bahkan tadi tidak perlu trial, tidak perlu seleksi, langsung mendapatkan slot di Persa, kemudian di PSCS dan sebagainya. Di Kebumen ini satu musim lagi. Setelah itu di Kebumen, dari Kebumen saya ke Brebes. Diajak lah sama Persa Brebes. Persa Brebes ya. Okay. Sama pelatih juga. Suruh gabung di sana. Waktu itu hanya saya menghubungi sama pelatih saja. Jadi kemauan saya pengen di Kabupaten Demak, tapi rezeki memang ke sana, alhamdulillah sana dapatnya lebih dari di sini, ya terpaksa saya ambil ke sana. Di Persa Brebes itu termasuk kabupaten yang memiliki kultur sepak bola yang bagus, luar biasa di Persa Brebes. Nah, di Brebes satu musim lagi atau dua musim? Satu musim. Lanjut ke setelah di Brebes sepak bola 2000 ada sepak bola dibekukan itu. Jadi setelah itu ada dualisme juga, akhirnya dualisme LPI sama LSI itu ya. Waktu itu juga, terus terakhir saya di Persiban Batang. Jadi setelah ke Brebes saya menyiapkan diri lagi ke Persiban Batang. Persiban Batang juga klub yang bagus juga di Jawa Tengah, termasuk divisi utama. Divisi utama saya di situ memang asli murni seleksi Mas Adit. Memang seleksi ya kalau di situ ya. Murni seleksi, dan alhamdulillah seleksi 1 bulan penuh saya masuk. Dan itu waktu itu di Persibat dengan siapa yang memang khalayak sepak bola itu mengenal pada waktu itu? Waktu itu orang-orang Merangin sini hanya ayo berbondong-bondong ikut seleksi, satu mobil. Teman-temanku tidak masuk, alhamdulillah saya masuk.
Akhirnya saya bingung. Saya pulangnya bagaimana ini? Kalau saya masuk, saya bilang gitu. Ditinggal berarti kan. Saya ditinggal. Akhirnya saya ikut pulang. Pulang saya berangkat sendiri waktu itu. Jadi ya rezeki anak soleh kalau dibilang seperti itu Mas Adit. Persibat Batang itu juga termasuk fansnya juga lumayan loyal dengan klub. Stadion misalnya full juga supporter ya. Supporternya juga lumayan bagus. Manajemennya waktu itu bagus juga. Oke. Itu sudah melewati usia emas pemain sepak bola di Batang itu ya berarti ya? Sudah 28 tahun. Nah, jadi sudah di atas usia emas. Usia emas ya, udah kelewat. Nah, kemudian di Persibat Batang sepertinya masih ada lanjut untuk seleksi di tim Liga 1 kalau tidak salah. Iya, setelah dari Persibat waktu itu saya menunggu kabar dari manajemen saya suruh berangkat ke waktu itu ke Arema, trial ke sana. Arema Malang. Trial, tapi saya waktu itu habis pulang dari rumah sakit, saya nggak bisa berangkat ke sana. Lalu saya menyiapkan diri di rumah berangkat trial ke Persik Kediri waktu itu. Setelah habis Persik Kediri juara, saya trial ke sana. Saya 3 hari di sana, dan saya di sana pun alhamdulillah sebenarnya masuk Mas Adit waktu itu. Waktu itu di Persik itu pelatihnya siapa? Yang trial itu? Joko Susilo. Coach Joko Susilo ya pada waktu itu. 3 hari seleksi. 3 hari. Dan di selama 3 hari mendapatkan porsi reguler untuk match game juga. Match game ya, di sana seleksinya game latihan. Pada waktu itu di Persik yang seleksi kompatriot siapa saja yang ikut seleksi? Waktu itu dia seleksinya bidikan semua Mas Adit. Jadi berarti bukan seleksi terbuka gitu ya? Seleksi terbuka. Sudah undangan-undangan ya? Ya kalau Liga 1 seleksinya hanya trial semua, ada manajemen, ada pelatih kirim seperti itu. Jadi dan Mas Taufik salah satu yang mendapatkan kesempatan untuk bisa trial di Persik. Iya, salah satu. Tahun 2020 kemarin. Berarti promosi ya harusnya ya? Promosi, ya. Ya, setelah juara Liga 2 setelah juara 1 Liga 2 naik promosi. Ya, saya mau persiapan ke Piala Presiden waktu itu. Jadi disiapkan ada seleksi untuk Piala Presiden. Nah, pengalaman di Persik itu 3 hari seperti apa itu, Mas? Sangat luar biasa, Mas Adit. Jadi kalau sepak bola supporter tuh tahunya hanya dia menang dan kalah. Tapi kalau sebagai pelaku sepak bola itu dia mempunyai cara sendiri. Jadi persaingan pun bagaimana caranya memenangkan persaingan, bagaimana caranya memenangkan di sebuah individual setiap pemain itu mempengaruhi semua. Jadi kalau menjadi seorang pemain itu kalau dia tidak disiapkan dari dini pun dia tidak bisa apa-apa Mas Adit. Lalu saya dapatkan di Persik Kediri itu pun level dari Liga 2 ke Liga 1 pun udah beda Mas Adit. Oke. Berbicara di Persik itu berangkat dari Liga 2 akan promosi ke Liga 1. Ya. Dan ketika Mas Taufik ke sana itu 3 hari trial mendapatkan kesempatan reguler, apakah secara skill teknik kita fair aja dari Liga 2 untuk seleksi Liga 1 apakah masih bisa mengimbangi? Masih bisa. Kalau dari Liga 2 ke Liga 1 masih bisa mengimbangi. Cuma bedanya ada perbedaan sedikit, mungkin cara main. Mungkin jadi skill individu pun masih kurang. Biasanya kalau di Liga 2 sama Liga 1 itu condongnya kalau Liga 1 udah main pinter-pinter semua Mas Adi. Kalau di Liga 2 itu masih mainnya kadang ada kapan itu belum, kapan masuk kapan tidak itu masih individual. Jadi seperti itu. 3 hari di Persik seharusnya bisa lolos karena saya yakin bahwa 3 hari trial bisa mendatangkan kesempatan untuk bermain, dipantau dengan tim pelatih. Tapi apa Mas yang membuat akhirnya tidak bisa masuk dalam tim? Sebenarnya dari manajemen kami Mas Adit. Jadi dia ngobrol dengan saya, ini gaji satu musim segini sekian gitu kan. Sekian. Saya bilang nggak masalah karena nanti itu buat batu loncatan saya ke Liga 1. Tapi manajemen nggak mau, harus pakai matok harga yang nominalnya lumayan
akhirnya dari pihak satu dan pihak yang kedua lain ada pertimbangan ada lain. pertimbangan lain. Jadi belum, karena level Liga 2 kalau pertama kali masuk Liga 1 itu kan memang ada prosedurnya. Oke. Seperti itu. Artinya di Persik itu kalau boleh saya bicara bahwa sudah sampai ke dealing harga sebetulnya Mas ya. Iya. Gaji dan kontrak ya artinya. Iya. Tapi karena ada satu dua pasal atau sebagainya tidak cocok, artinya memang tidak. Dan akhirnya setelah Persik itu sepertinya sudah selesai di sepak bola. Setelah itu saya ada seleksi lagi, tapi di Pasuruan, cuma terkendala di kaki yang sakit waktu itu, di Mitra Kukar waktu itu. Tapi kendala sakit yang kaki yang sakit, padahal dari seleksi awal sampai 3 hari itu saya main terus, ternyata ke 3 harinya kaki ketarik. Jadi saya diganti dan pergantian pemain pun terjadi, dan saya terpaksa nggak dikasih kabar kan, Kabar, bisa artinya lolos. Setelah itu sudah pernah mencoba trial ke tim Liga 1 itu selain Persik, berarti Mitra Kukar pernah? Mitra Kukar dan di Pasuruan itu ya harusnya ya? Waktu itu di PSIS Mas Adit. Di PSIS juga pernah? PSIS pernah. Jadi waktu itu pelatih juga pelatih saya sendiri, tapi waktu itu persaingan juga ketat, pemain-pemain senior waktu itu, jadi nggak lolos ya. Selain Persik, PSIS, Persiba Bantul saya nyoba di sana, PSS Sleman, PSIM Jogja saya juga mencoba, Persija Jepara waktu itu. Tapi ini sepak bola Mas, ya? Jadi tidak bisa dibilang mudah, yang semudah yang supporter yang dikatakan. Tapi kalau tidak kita mendalami di sepak bola, bisa salah jalan. Nah, berarti artinya supporter, penonton itu hanya melihat ketika tersaji permainan di dalam lapangan. Iya, betul. Padahal di belakang itu ada perjuangan-perjuangan yang luar biasa yang harus dilewati. Nah, itu tadi cerita dari awal hingga akhir karir dari Mas Taufik. Tetapi di sisi lain nanti masih ada banyak sekali. Nah, untuk itu tetap ikuti obrolan saya dengan Mas Taufik di segmen yang selanjutnya.